Ci vediamo al presto allo stadio. Forza Sassuolo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga pemirsa yang ada di seluruh tanah air. Berjumpa kembali dengan kita Jelu Custen ya, kan selalu memberikan laporan sepak bola, laporan timnas Indonesia, laporan Liga Super Indonesia, pemain-pemain timnas Indonesia. Tentu saja dalam sebuah kupasan sepak bola yang cukup menarik. Dan saya akan menyapa buat Anda rekan-rekan saya yang ada di Papua, rekan-rekan saya yang ada di NTB NTT, rekan-rekan saya semua yang ada di Pulau Bali, rekan-rekan saya yang ada di Pulau Maluku atau apun Ambon, rekan-rekan saya yang ada di Kalimantan, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalteng, semua yang ada di Pulau Sumatera, ada di Aceh, Medan, Bengkulu, Jambi, Riau, di Pulau Jawa, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan DKI Jakarta yang ada di Hong Kong, Arab Saudi, Thailand, Korea Selatan, Jepang, dan semuanya. Malam hari ini tentu saja saya akan memberikan informasi yang cukup menarik seputar sepak bola Indonesia. Jangan lupa untuk berikan like dan subscribe kepada kita agar kita selalu bisa on the track, terus memberitakan sepak bola nasional secara layak, secara objektif. Dan berikan like, subscribe, dan juga komentar agar kita terus menuju 100.000 subscriber. Baik rekan-rekan semuanya, pada hari ini saya akan memberitakan sebuah informasi yang cukup menarik buat kita semuanya, karena Kapten Timnas Indonesia, siapa lagi kalau bukan JICES, yang telah mendapatkan klub di mana Sassuolo mampu membayar dia per musim 20 miliar dengan total 11 miliar yang dibayar Sassuolo kepada Venezia. Belum kita ketahui detail bagaimana pembelian itu, tapi yang jelas Sassuolo akan membayar per musim itu 20 miliar dikontrak hingga 2029. Dan bagaimana dengan kabar Tom Hea? Tom Hea masih kita tunggu. Ada kabar yang cukup menarik dari Bung Harpa. Bung Harpa telah mendapatkan informasi yang penting dari para pundit ataupun jurnalis yang ada di Eropa, bahwasanya Tom Hea didekati oleh Schalke 04, klub Bundesliga di kasta kedua. Jadi kalau Schalke ini udah pengalaman ya, baik itu di Liga Champion, UEFA. Jadi walaupun sekarang berada di kasta kedua Bundesliga, mudah-mudahan harapan kita setelah JICES sudah bergabung dengan Sassuolo, kemudian kita tunggu juga Tom Hea yang akan segera bergabung dengan Schalke 04, karena ini sudah di dekat-dekat musim sudah akan berlangsung. Liga Indonesia Super juga berlangsung, Eredivisie sudah berlangsung, dan juga hasil yang cukup menarik saya akan berikan kepada Anda di Liga Super Indonesia, di mana Persija Jakarta mampu mengalahkan Persita Tangerang saat Persija melakukan sebuah pertandingan kandang di JIS. Jadi gol-gol yang dicetak oleh Rizky Ridho di menit ke-30, kemudian di menit di babak kedua Aliano mampu memperbesar keunggulan Persija Jakarta menjadi 2-0. Kemudian Runtuh Kahu digantikan Maxwell dengan tembakan cukup keras dari luar kotak penalti. Maxwell akhirnya mampu meruntuhkan dari tembok yang dibentuk oleh lapisan pertahanan dari Persita Tangerang. Berikutnya gol keempat di akhir babak kedua, Aliano kembali dengan kaki kirinya mampu menggetarkan jala dari Persita Tangerang. Jadi hasil yang sudah didapatkan oleh Persija tentu saja bisa membuat Persija saat ini berada di posisi pertama karena dia bisa mencetak 4 gol tanpa balas.
bahwasanya kita bisa melihat permainan Jordi Amat bagus sekali, bisa menunjukkan kelasnya, back kelas dunia Jordi Amat di belakang. Kemudian Rizky Ridho bisa tampil cukup bagus, sehingga Gustavo Franca saat babak pertama lewat sebuah corner kick, kemudian Gustavo Franca merasa ke sisi kanan, memberikan umpan, dan akhirnya Rizky Ridho mampu mencetak gol pada babak pertama. Demikian tadi yang bisa kita sampaikan untuk Persija Jakarta, dan juga kabar tentang Bali United yang tampaknya harus menahan imbang dari Persik Kediri. Meskipun sudah tertinggal 0-1 atas Persik Kediri, di tambahan waktu pemain dari striker Bali United akhirnya mampu menggetarkan jala dari Persik Kediri dan pertandingan berakhir dengan 1-1. Jadi pertandingan di Liga Super Indonesia cukup menarik ya. Setelah kemarin Persib unggul 2-0, Dewa United kalah dari Malut United yang cukup telak skornya. Dan hari ini Persija Jakarta mampu melewati hadangan dari Persita Tangerang dengan cukup meyakinkan skornya. Setelah konten sebelumnya saya sudah memprediksi skor harusnya 3-0 buat Persija, tetapi di lapangan Persija lebih galak lagi, memberikan kemenangan 4-0 tanpa balas. Jadi terima kasih ya yang sudah subscribe, yang sudah memberikan like dan juga komentar kepada kita. Tentu saja harapannya adalah sepak bola nasional kembali hidup dengan kehadiran kita semuanya di sini. Para fans, para supporter, para penonton sepak bola, semua menjadi satu. No anarki, nggak ada keributan. Kita benar-benar bangkitkan sepak bola nasional, dan PSSI tentu saja sebagai leader di mana sepak bola nasional itu bisa tumbuh berkembang sejalan seiring dengan perkembangan zaman. Dengan bangkitnya sepak bola nasional, tentu saja saya yakin harapan ke depan bahwasanya timnas Indonesia bisa memberikan prestasi yang terbaik, karena pemain-pemain yang akan masuk dari timnas Indonesia itu adalah pemain-pemain yang bermain di kompetisi Liga Super Indonesia, yang juga pemain-pemain kita yang ada di Bundesliga, Liga Italia, Liga Inggris di Championship, Eredivisie, kemudian Liga Belgia, ada juga di MLS, Liga Jerman ya, Liga Bundesliga tadi udah ya, kemudian juga Liga Thailand, dan semua liga pemain-pemain yang mengikuti di mana berkompetisi dalam sebuah tradisi modern sepak bola. Ini tentu saja harapan kita bisa membangkitkan semangat sepak bola nasional. Tentunya timnas Indonesia, kita tunggu aksi dari PSSI untuk benar-benar bisa memajukan prestasi timnas Indonesia. Terima kasih. Saya harus pamit dari hadapan Anda semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga and ciao.